Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsikal Pak Iswaruddin Putra. Video yang saya akan bahas saat ini adalah penggantian oli diferensial atau oli kardan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mengganti oli diferensial ini, yang pertama alat-alatnya ada kunci pasring yang berfungsi untuk membuka baut atau baut pengisian pada oli kardan. Lalu ada kunci sok dengan ukuran dan kunci L. Kunci soknya berukuran 24 mm yang digunakan untuk membuka baut pengetapan atau pembuangan oli. Lalu ada pompa oli yang digunakan untuk memompa oli agar masuk ke dalam kardan. Lalu oli yang akan kita gunakan di sini adalah oli dengan spesifikasi API GL5 yang biasanya digunakan untuk oli diferensial atau kardan dengan SAE 90 yang berarti memiliki tingkat kekentalan 90 yang dikhususkan di jalan yang berat maupun jalan yang biasa dengan suhu yang tinggi maupun rendah. Oke. Selanjutnya kita akan membuka atau ini mengisi oli diferensial. Pertama-tama kita buka dulu oli pengetapannya agar oli yang lama dapat keluar. Kita isi dengan pertama-tama kita letakkan dulu wadah di bagian baut pengetapan agar oli tidak tumpah ke bawah. Lalu kita lap alatnya dengan maju terlebih dahulu. Pembuangan kita lap dulu alat-alat yang kita akan gunakan. Agak sulit. Nah, oke, sudah agak longgar, kita buka lebih dahulu. Agak sulit karena di sini sangat sempit. Oke. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita juga akan membuka oli pengisian. Sambil menunggu olinya keluar secara sempurna, kita bahas dulu. Sebaiknya oli kardan ini diganti setiap kapan? Oke. Oli kardan ini diganti setiap 40.000 km sekali atau jangka waktu 2 tahun, tergantung kondisi pemakaiannya. Lalu manfaat dari penggantian oli kardan sendiri ini berfungsi untuk melindungi komponen-komponen kardan seperti brush pinion dan komponen kardan lainnya. Oke, sepertinya sudah keluar semua olinya.
Kita tutup baut pengetapannya terlebih dahulu untuk, oh ya, sebelum memasang kembali baut pengetapan sebaiknya kita mengelapnya dengan kain bekas terlebih dahulu agar tidak licin dan juga bersih. Ini sudah cukup, kita pasang baut pengetapan, putar searah jarum jam ya teman-teman. Agak susah karena tempatnya sempit. Lanjut. Pastikan tertutup rapat agar tidak terjadi kebocoran pada oli gardernya. Oke, sudah cukup rapat. Sekarang kita akan melakukan pengisian. Kita akan menggunakan oli bekas saja karena kendaraan ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita menggunakan oli bekas. Pastikan saat kita memegang selang, pastikan selangnya didirikan ya, agar tidak terjatuh. Ada apa ya pokoknya? Kan ojo keliru buka bautnya gitu. Umak deh. Karena pemain pembautnya. Pasol aja. Yo yo, sekolah nggak ada malah tes itu. Kok menang? Terlebih dahulu. Oke, sudah. Ngomong ngapain? Mari kita isi oli gardan. Oh. Tapi mah Masukkan selangnya secara ke dalam agar tidak keluar. Pastikan juga olinya masuk. Oke, sudah. Kita pompa secara perlahan. Video tuh gak apa-apa. Lek perangkat
Terlebih dahulu olinya belum penuh ya. Kita melakukan pengisian ulang. Kita pompa lagi secara perlahan seperti tadi sama. Oke, biasanya indikasi oli penuh berada di bawah lubang ini 5 mm. Di bawah lubang itu biasanya sudah terasa di ujung jari. Nah, itu indikasi penuhnya oli. Kita kembalikan lalu kita pasang baut pengisian. Kita lap dulu bautnya agar tidak licin saat dipasang. Oke, sudah. Mari kita pasang menggunakan ciring dan putar sama searah jarum jam. Kita pasang dulu dengan jari. Kita rapatkan menggunakan kunci ring. Susah. Oke, sudah cukup rapat. Setelah selesai menggunakan alat-alat yang tadi, pastikan kita bersihkan lagi supaya alat-alat ini bisa digunakan untuk pekerjaan selanjutnya. Semoga video yang saya berikan membantu dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.